Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Oke, yang semangat dulu. Yang kanan saya dari mana, Bu? Kurang kompak, sekali lagi dari mana? Yang sebelah kiri dari mana? Bagusan yang kiri, tepuk tangan dong. Masya Allah. Yang kanan-kanan malu-malu. Malu. Yang kiri semangat gitu ya, Masya Allah. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini ya. Bicara masalah tentang tadi apa yang ada. Orang bilang pahalanya dan dosanya seimbang. Tempatnya di mana? Nih ada video tentang ilustrasi. Tentang Ashabul A'raf ini seperti apa. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini tempat-tempat orang yang galau di akhirnya. Di Ashabul A'raf ini pasti galau. Ya Allah gimana tadi Ustaz Syam bilang ya kan. Dengan rahmatnya Allah udah sekian lama di Ashabul A'raf. Saking dia takutnya akhirnya dimasukin ke surga. Nah ada nggak yang masuk ke neraka juga Ustaz Syam? Nah apa yang menjadi penyebab mereka bisa masuk surga atau masuk neraka pada saat mereka ada di Ashabul A'raf? Mohon izin penjelasan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tibalah vonis untuk orang-orang yang berada di A'raf atau namanya Ashabul A'raf, berada di bukit ataupun bisurin ataupun daripada dinding yang lahubah, ada pintu, di dalamnya ada rahmatnya Allah, di luarnya adalah azabnya Allah. Dalam penantian tersebut ternyata divonislah mereka masuk ke dalam surga. Jadi kalau ditanya Mas Fadli, apakah ada yang masuk neraka? Semuanya masuk surga, insya Allah. Tapi ada yang membahagiakan juga karena ternyata masih ada prosesnya sebelum masuk surga. Apa proses tersebut? Ada tempat yang bernama Qantarah. Jadi setelah sirat ini ada yang mengatakan Ashabul A'raf sebelum sirat, ada yang mengatakan Ashabul A'raf setelah sirat. Ada satu tempat lagi namanya Qantarah. Qantarah ini tempat apa? Tempat membersihkan hati daripada seorang yang beriman. Ibu pernah nggak Bu maafin orang tapi masih ada dalam hatinya? Maafin tapi nggak mau ketemu. Pernah nggak Bu? Saya sudah maafkan tapi jangan muncul dulu di hadapan saya. Saya sudah maafkan tapi saya nggak mau ketemu kamu lagi. Subhanallah. Kenapa? Itu berarti masih ada sesuatu yang tidak baik di hati. Disitulah di Qantarah dibersihkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan orang-orang yang bersih dan suci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pernah ngambil barang ibu. Ibu kesel tuh, subhanallah. Ternyata dikembalikan, tapi keselnya belum hilang. Marahnya sih sudah hilang karena sudah dikembalikan. Tapi keselnya inilah dihilangkan di Qantarahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum masuk surga masih panjang prosesnya. Semoga semuanya bisa masuk surga dengan cepat. Amin. Bi ghairi hisab. Amin. Masya Jadi Allah. semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga, nggak ada yang masuk neraka ya. Rahmatnya Allah. Jangan sampai kepleset juga kan selalu di tebing atas tadi itu bahaya. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Masih ada satu video lagi yang sama-sama kita perlu simak ya tentang syafaat Rasulullah di hari Mizan. Ini dia tayangannya. Ini Masya Allah, Allah yarham luar biasa ya. Dia kalau tausiah itu memang bikin kita tuh merinding gitu ya. Kena ke hati juga memang Masya Allah luar biasa. Nah nih Ustadz Bani mohon izin. Tadi kan kita bicara masalah saat orang-orang ini ya ternyata ditimbang amal dan dosanya ini seimbang. Apakah nanti Rasulullah SAW juga bisa memberikan syafaat supaya timbangan amalnya menjadi lebih berat, lebih cepat masuk surganya dibandingkan di penantian tadi di Al-A'raf itu tadi. Biar gak kelamaan nunggu gitu ya. Biar gak kelamaan nunggu. Bete juga kita kalau nunggunya kesel, ya kan? Mau izin penjelasannya Ustadz Bani, tepuk tangan buat Ustadz Bani. Masya Allah. Jadi kalau kita baca tafsir Imam Qurtubi, beliau mengatakan Ashabul A'raf itu tadi dijelaskan oleh Ustadz Syam. Bahwasanya endingnya mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ketika itu nggak tahu. Kita sekarang tahu nih mereka endingnya kemana? Ke surga. Tapi ketika itu mereka nggak tahu. Makanya takut mereka ke neraka. Mereka berharap masuk surga. Jadi ketika itu nggak tahu. Ya. Tapi akhirnya Allah izinkan mereka ke surga dengan apa? Dengan syafaat kata Imam Qurtubi. Kata Allah, ya sudah sekarang silakan kalian minta syafaat. Mereka datang ke Nabi Adam. Wahai Adam tolong kami, selamatkan kami ya Allah. Wahai Adam, kata Nabi Adam, saya nggak bisa ngasih syafaat. Justru gara-gara saya dulu kalian terusir dari surga. Minta sana ke Nabi Nuh.
Datang ke Nabi Nuh, ya wahai Nuh berikan saya syafaat. Kata Nabi Nuh, saya dulu di dunia Allah berikan doa mustajab, saya pakai untuk mendoakan kebinasaan buat kaum saya. Nggak berani. Minta ke sana ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, berikan syafaat kepada kami, engkau kan Khalilullah, kekasihnya Allah. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak bisa, saya 3 kali berdusta. Saya 3 kali bohong dalam hidup saya. Minta sana kepada Nabi Musa, datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, kau adalah nabinya Bani Israel, tolong berikan syafaat kepada kami. Kata Nabi Musa, nggak bisa, saya pernah nonjok orang mati dia. Ternyata dia nggak bersalah. Minta sana ke Nabi Isa, datang ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, nggak bisa. Satu-satunya Nabi yang setelah saya meninggal, saya justru disembah. Lalu kemana kami harus minta? Kata Rasulullah, ana laha. Saya bisa memberikan syafaat. Saya bisa menolong. Masya Allah. Maka ketika itu semua orang yang di Ashabul Araf datang ke Nabi Muhammad SAW dan Rasul pun memberikan syafaatnya, mereka masuk surga. Kata Imam Qurtubi, Ashabul Araf ini disebabkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Terus kenapa nggak dari awal? Pertama, menunjukkan syafaat harus izin. Man dzalladzi yashfa'u indahu la biizni. Nabi Muhammad bisa ngasih syafaat, nunggu izin dari Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, tapi kalau orang itu punya masalah dengan sesamanya, Nabi nggak mau langsung take over. Tunggu selesaikan dulu. Iya. Gitu. Maka ada orang sahabat meninggal, punya utang, Nabi nggak mau nyolatin, karena kalau Nabi langsung nyolatin, langsung dapat syafaat masuk surga tuh. Iya, Masya Allah. Gitu. Makasih banyak Ustadz Bani. Iya. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Masya Allah ya. Bu, paling berat tuh kalau punya dosa sama temen, Bu. Punya dosa nggak masing-masing? Minta maaf sekarang, Bu. Mumpung masih ada. Katanya. Ini Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana yang di sebelah sini? Wah langsung berdiri. Boleh yang berdiri kita kasih. Ibu silakan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Reni Devi Susanti. Dengan siapa, Bu? Reni Devi Susanti dari Majelis Taklim At-Taqwa PKK Kabupaten Indramayu. Tepuk tangan buat Ibu Reni. Masya Allah. Nanya dong Pak Ustadz. Boleh Ibu Reni. Kan pernah bilang ya, Nabi itu mengiringi keburukan dengan kebaikan. Nah kalau gitu dosa dan amal itu seimbang. Nah kalau kayak gitu, kalau orang jadi bisa melakukan keburukan, nanti juga melakukan kebaikan, jadi kan hapus gitu. Oh gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Besoknya mati katanya belum melakukan kebaikan. Kesian juga ya kan. Udah berharap lebih. Itu aja Ibu. Iya. Tepuk tangan dong buat Ibu. Makasih banyak. Sebentar. Ada yang saya mau mampir Pak. Bapak tertekan rasanya Pak. Sendirian laki-laki di sini. Iya berada di Ashabul Araf. Oh berada di Ashabul Araf. Tertekan. Iya Bu. Dikasih lagi. Saking tertekan nggak bisa ngomong. Gak bisa ngomong nih. Mohon maaf tanpa menggurui. Tepuk tangan, pertanyaannya bagus banget. Ini adalah hadis Nabi. Iringilah keburukanmu dengan kebaikan. Tutupilah keburukanmu dengan kebaikan. Itu namanya taubat, namanya istighfar. Tahu nggak istighfar? Istighfar itu menutup keburukan dengan kebaikan. Ibu pernah waktu sekolah ada salah, ibu kasih apa? Ya, baik. Sebelum kita lanjut, kita ikuti sama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iringilah keburukanmu dengan kebaikan. Disinilah bentuk perkebaikan. Ingat ya, dengerin. Rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya. Apa Bu? Rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Tahu nggak? Orang berbuat dosa aja nggak dicatat. Kapan dicatat? 6 jam setelahnya. 6 jam setelahnya. Jangan sampai nanti dia tobat. Apa arti istighfar? Istighfar itu menutup. Nulis, ternyata salah. Di tip X. Ditutupin. Masih ada nggak tulisan itu? Masih. Tapi, lebih bagus mana Bu? Pakai pensil ya? Dihapus ya? Hapus artinya tobat. Nulis. Salah dihapus. Pakai apa Bu? Penghapus. Kalau enggak ada penghapus, karet digulung-gulung baru diginiin kan?
Jamaah. Hilang nggak tulisannya? Berat, tapi kan masih ada bekasnya. Makanya kita mohon ampun. 1, 2, 3 Ampun. Sekali lagi. Mohon ampun. Coba diulang. Mohon ampun. Minta arahan. Maka semua ibu-ibu termasuk yang di rumah lagi nonton. Ini lagi dapat ampunan. Karena mendapatkan arahan. Makanya menutupi keburukan dengan kebaikan. Artinya apa? Ini manusia itu tidak bisa terlepas dari 2 hal. Apa itu? Salah dan lupa. Wah. Nah, potensi berdosa inilah kita harus banyak menutup. Gelasnya kotor, isinya kotor kopi. Kita mau nggak bersihin gelas ini? Mau. Tuangkan air sampai Terus-terusan. dia bersih, terus sampai bersih. Masya Banyakin Allah. sedekah, banyakin sholat, Ya. banyakin tobat. Ya, makasih banyak. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Duduk sendiri, hebat. Oke, kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam dan dirahmati Allah. Sekarang waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya, kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat silakan angkat tangannya. Dari sini, wah ya boleh Ibu. Masya Allah cepat banget. Boleh turun aja Bu. Sambil kasih jalan, maaf, punten. Ini curhat, ini masalahnya lebih penting kalau di atas takutnya nggak nyampe curhatannya. Sini aja Bu. Iya, oke. Kita minta Ustadz Maulana, Ustadz Bani boleh maju lagi ke depan. Silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka dari Muslimat NU Kecamatan Lelea. Tepuk tangan buat Ibu Eka. Mau curhat apa Ibu Eka? Ustadz, saya mau curhat. Saya punya seorang kakak sakit udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih sakitnya. Kakak yang sakit 20 tahun lebih. Iya, Ton. sakit kejiwaan. Tapi udah mendingan ya. Udah mendingan, udah baik gitu ya. Cuma ya. Ya nggak pakai itu. Pakai itu aja Bu. Nggak apa-apa. Ya, dia udah membaik. Cuman baru kemarin orang tua saya meninggal. Terus saya kasih masukan kepada beliau, tapi tidak dilakukan. Iya saja. Terus saya bingung Ustadz, saya mau bertanya gimana untuk menyampaikan biar dia tidak tersinggung. Saya menyuruh sholat gitu, menyuruh kebaikan yang lainnya, biar dia bersosialisasi, biar dia sholat tepat waktu dan sholatnya rajin. Terus dia mau mengikuti apa kata dokter saraf yang tiap bulan dia kontrol. Belum. Tapi 20 tahun sakit kejiwaan ini memang nggak gampang. Tiba-tiba sembuh dan diharapkan kalau bisa mengikuti semuanya. Sholatnya harus benar, apanya harus gini. Wah pokoknya begitulah kurang lebih ya Ustadz ya. Mungkin dari siapa Ustadz Bani dulu, boleh silakan Ustadz Bani. Masya Allah, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, Amin. kesembuhan, Allah lembutkan hatinya, dan juga keluarga wabil khusus ditambahkan kesabaran dan kekuatan, wabil khusus ibu ya. Tapi bagaimana ini? Memang kata Rasulullah SAW, rufi al-qalam an thalasin. Di pena itu diangkat dari 3 orang. Di antaranya mohon maaf, anil majnuni hatta ya'qil. Dari orang yang kehilangan akalnya sampai dia kembali berakal. Nah, selama dia mengalami gangguan kejiwaan itu, insya Allah tidak dicatat sebagai dosa. Tapi kalau dia sudah kembali sehat, maka sudah beban taklif perintah agama sudah harus dia jalankan. Tapi tadi benar kata Mas Fadli, 20 tahun kehilangan kesadaran kemudian mulai sembuh, itu pun mungkin tahapan prosesnya luar biasa gitu. Sama seperti anak kecil yang baru belajar berbicara langsung itu bilang sholat kamu. Tentu butuh proses, butuh tahapan, maka harus ada memang pendampingan. Ya. Ya, didampingi pelan-pelan mudah-mudahan Allah berikan Ya, hidayah. jadi kalau dari Ustadz Bani itu harus ada kesabaran, butuh waktu untuk itu dan didampingi terus. Dari Ustadz Maulana silakan. Saya setuju dengan Ustadz Bani. Mohon maaf dan Mas Fadli, kita tidak mungkin langsung merubah dengan secepat mungkin. Bukan. Tapi ada tahapan. Ibu mohon maaf, kita berikan aplaus dulu buat Ibu, tepuk tangan dulu. Ini bentuk perhatian Ibu, mau melihat saudaranya baik. Tapi memang harus berdakwah itu selain ada ilmunya, ada caranya, ada kesabaran. Nah, pada posisi orang yang mau didakwain, mau diingetin, paling bagus adalah keteladanan dan kebaikan. Ulangi, keteladanan dan kebaikan. Kadang keteladanan itu kita kasih contoh tapi dia belum. Tapi ketika kita berbuat baik kepadanya sehingga tergugah hatinya.
Karena tidak ada manusia yang mau digurui. Di mimbar Islam itu indah ini, Guru pun gak mau diguruin. guru pun tidak mau diguruin. Tidak ada orang mau diguruin. Jadi sebaiknya ibu doain. Iya, Masya Allah. Dan sabar Bu ya. Masya Allah. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang jika timbangan pahala dan dosa seimbang, tempatnya di mana ya. Setelah satu ini tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.